kali ini kita akan membahas atau podcast bersama pengurus-pengurus dari Blue Kingdom. Kita mungkin mengulik-ngulik, mengupas sejarah dari Blue Kingdom bersama pembina kita, Bang Agus dan Auj. Oke, kali ini kita bersama pengurus dari dan pembina dari Blue Kingdom, dan di sebelah Auj ada Mang Agus beserta ketua dari Blue Kingdom, Irfan. Jadi saya di sini ingin bertanya nih. Siap. Saya kan bisa dibilang masih baru di Blue Kingdom. Saya ingin mengupas sejarah dari Blue Kingdom. Awalnya itu Blue Kingdom berdiri pada tahun berapa sih, Bang Agus dan Auj? Tahun tanggal bagus ya. Kalau Blue Kingdom berdiri itu di tahun 2011 sih resminya. Cuma sebelum Blue Kingdom kan kita di 2010 pun udah ada sih Korwil Batu Aji itu di bulan berapa. Soalnya awalnya berdiri Piking tuh dulu belum ada Korwil. Yang ada itu ada Korwilnya Batu Aji, Piayu, Korwil Batamino sama Batam Center kalau nggak salah. Kita ulang tahun tuh bukan di Korwil Batu Ajinya, terbentuknya Blue Kingdom. Terbentuknya Blue Kingdom itu di bulan Maret ya? Iya. Bulan Maret 2011 itu berdiri di Lamuka Kuning sih, di blok di rumahnya Hanapi. Hanapi itu sejarah juga lah buat terbentuknya nama Blue Kingdom itu dulu. Di 2011 Blue Kingdom berdiri. Kalau Batu Ajinya 2010 udah ada. Nah, awal dari ide mau memunculkan Viking Blue Kingdom di Batu Aji itu ide siapa pertama, Bang Agus? Kira-kira? Kalau Blue Kingdom, Mang Uje sama kawan-kawan kalau nggak salah. Ya, Mang Uje ya? Ya. Mungkin Mang Uje yang bisa nerangin dari mana nama Blue Kingdom itu dan logo itu, Mang Uje yang tahu. Itu dari mana Mang Uje? Dulu pertama saya gabung itu tahun 2010 akhir saya ya. Jadi saya gabung itu pertama waktu di Puri Agung. Dulu kan markasnya Piking Batam kan di Puri Agung. Mangkris ya? Mangkris, tempat Mangkris dan kawan-kawan lah di sana. Jadi dulu pas lagi ada meeting, jadi saya langsung daftar, langsung diarahkan ke Mang Ganjar, karena dulu di sini udah ada ketua. Waktu itu ketuanya itu Kang Imat Tiana. Jadi Ganjar ini divisi keanggotaan lah, ibaratnya untuk merekrut anggota itu beliau lah. Jadi saya langsung ke Genta 2 daftar di sana. Saya ingin gabung, terus tahun akhirnya banyak disitulah mulai ada perapihan di organisasi Batu Aji, terutama belum Blue Kingdom ya dulu ya, tapi Piking Batam Korwil Batu Aji gitu. Ya waktu zaman Mang Yohan lah, udah berdiri hampir semua itu waktu kita nginap di mana ya, hotel Pantai Melayu ya, Pantai Melur kalau nggak salah, Pantai Melayu atau Pantai Melur itu kita nginap di sana waktu mau ada acara pas band. Disitulah udah ada Korwil. Waktu itu ketuanya Mang Imat. Pantai sebelum Melur itu apa? Bukan Losari, bukan Losari apa? Mirota. Ya. Camping pertama di Mirota 2010. Itulah 2010. Jadi kita camping di Mirota. Kebetulan waktu itu Kang Imat ketuanya. Udah ada tuh Korwil Batu Aji. Ya, setelah ada perampingan, terus pendataan semua, barulah mulai aktif Korwil Batu Aji ini sampai berkembang sampai banyak, sampai anggotanya mencapai 200 orang waktu itu. Saking banyaknya itu ya, sampai 200 orang.
sama Tanjung Uncang. Pokoknya wilayah Batu Aji area itu semua itu kurang lebih 200 orang waktu itu acara di di Mirota itu. Nah habis dari situ terus ada beberapa hal yang tidak bisa dilanjutkan, mungkin Kang Ematnya sibuk, akhirnya digantikan sama Mang Asep. Terus dari Mang Asep barulah ke saya. Dari situ ya barulah ke saya menjabat itu tahun 2012 ya, 2012 lah saya, kurang lebih segitulah menjabat ketua Korwil tuh. Nah dari situ karena Korwil ini udah berkembang, udah banyak, kita selalu bersosialisasi, komunikasi antar ketua Korwil. Dulu Korwil mungkin bisa dihitung beberapa ya, nggak sebanyak sekarang. Bengkong, Batam Center, Ayu, Tiban, Batu Aji, 5 dulu Korwilnya itu ya, 5. Nah dari 5 ini kita idenya dari Blue Kingdom itu waktu ngumpul di tempat Panopi, karena kita sering ngadain kegiatan event ya. Kalau dulu kan eventnya kita patungan, kudunan, nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kan setiap event alhamdulillah ada sponsor. Kalau dulu memang betul-betul minim sponsor. Kadang-kadang kalau misalnya minus langsung kita patungan lagi antar Korwil itu. Jadi di tempat Panopi tercetuslah gimana kalau misalnya setiap Korwil itu punya nama tersendiri, punya khas gitu kan, biar wah lah gitu kan. Akhirnya dari situlah idenya. Akhirnya kita musyawarah. Pas saya pertama kali memimpin Batu Aji itu musyawarah di tempat rumahnya Mang Hanapi. Sampai malam itu kita nyari nama, logo. Mungkin kalau untuk logo bisa dilihat ya di grup Picking Blue Kingdom itu ada itu. Pertama kali ada logo itu ada di situ. Dia pertama kali kita gagasnya itu tameng, ada kepala manusia, terus pakai tanduk topi tanduk itu ya, sama full badan lah gitu kan, tapi pakai tanduk pada tamengnya. Tapi kita ada beberapa desain, akhirnya sampailah logo yang Blue Kingdom sekarang ini. Nah dari Blue Kingdom itu kita mencoba mengusulkan, ini kan istilahnya kerajaan, dimana kalau kita buat namanya Blue Kingdom. Apa sih Blue Kingdom itu? Blue itu kan biru ya, Kingdom itu kerajaan, berarti kerajaan biru, identik dengan pangeran biru gitu ya, karena kita kan biru gitu ya. Nah dari situlah tercetuslah Blue Kingdom dan membuat edisi baju pertama yaitu Blue Kingdom, yang dimana ada bintang 1. Waktu itu kan Persib baru menjuarai pertama ya, Liga 1 ya, jadi bintangnya 1, makanya kita ada buat logo Blue Kingdom itu bintangnya 1. Nah setelah itu kita buat logo Blue Kingdom. Terus temanya apa nih, slogannya kita apa? Kan kalau Picking Batam itu totalitas, bukan untuk popularitas. Oke, simple aja kita buat slogannya itu aing plus maneh dulur. Asalnya aing maneh dulur, tapi kurang enak. Aing plus maneh dulur, akhirnya itulah aing tambah maneh sama dengan dulur. Nah itulah slogan kita, aing plus maneh dulur. Masih di bawah ketuanya Mang Asep kalau masalah. Enggak, udah saya itu waktu itu. Waktu Mang Asep itu masih Korwil Batu Aji. Waktu Mang Asep itu masih Korwil Batu Aji. Jadi itulah pertama kali saya menjabat, ganti nama Blue Kingdom, langsung kita buat kaos edisi pertama waktu itu warna putih. Pas dipakai di acara anniversary Picking Batam yang keberapa lah, sekalian penggantian ketua, lokasinya di depan KDA. Itu kita ada acara hiburan di situ.
di depan KDA itu di pom bensin. Itulah semua memakai baju warna putih yang tulisannya Blue Kingdom. Nah, lambat laun Blue Kingdom akhirnya berkembang karena kita tidak bisa menampung lagi anggota, bukannya maksudnya menampung kapasitas ya, maksudnya biar lebih terarah. Nah, oke, kita sama Mang Agus jadi semua pengurus, oke lah, untuk anak sekolah kita buat namanya Blue Devil. Bukan berarti memisahkan dari Blue Kingdom gitu. Jadi cabun saya bikin ranting, ya? Bikin ranting. Ya, ranting karena anggota kita banyak, jadi takutnya kita nggak terkoordinir. Makanya biar lebih terkoordinir lagi, untuk anak sekolah kita kasih nama Blue Devil. Itu khusus anak sekolah, bukan anak sekolah tapi khusus anak sekolah. Harus digaris bawahi ya, Blue Devil itu hanya untuk khusus anak sekolah, remaja lah gitu ya. Selepas dari dia udah nggak sekolah lagi, itu bukan Blue Devil lagi. Makanya uang kasnya pun dibedakan gitu, karena namanya anak sekolah kan uang kasnya pas-pasan gitu ya. Makanya kemarin uang kasnya itu dari 15.000, kalau nggak salah itu dari 15.000 dia uang kasnya cuma 7.500. Nah terus dikurangi lagi karena uang kas kita 10.000, jadi dia uang kasnya 5.000 gitu. Jadi perlu digarisbawahi di sini ya, Blue Devil itu hanya untuk anak sekolah dulu, karena banyak dulu kan dulu. Makanya kita tunjuk ketuanya Pak Is, terus wakilnya Febri gitu. Jadi itu khusus untuk anak sekolah, karena untuk mewadahi aspirasi anak-anak sekolah. Takutnya kan nanti canggung ngobrol sama kita atau gimana. Ya udahlah, nanti kita buat. Karena dulu yang pertama gabung itu yang anak sekolah itu dulu Eka ya. Nah Eka udah itu baru Pak Is, baru Febri. Akhirnya udahlah kita jadikan ketua sama wakil aja gitu kan. Sebetulnya kita didik tuh supaya nanti jadi regenerasi kita. Setelah kita tidak menjabat sebagai ketua lagi, sebagai pengurus lagi, dialah nantinya yang akan dijadikan ketua Batu Aji seperti itu. Jadi organisasi itu perlu regenerasi gitu. Jadi hatur nuhun lah buat para yang telah merumuskan ya Batu Aji sampai saat ini kita tetap berdiri. Itu pasang surut seperti biasa lah, itu organisasi. Yang penting kita tetap ada gitu ya. Makanya dari dulu kita sering komunikasi, walaupun mereka tidak aktif, kita tetap saling sapa, saling ya istilahnya merangkul lah gitu. Karena yang namanya udah berkeluarga itu emang udah susah membagi waktu ya, beda dengan yang belum berkeluarga gitu ya. Makanya kita pun ada bukan kayak ex Batam, tapi keluarga besar Blue Kingdom lah, yang dimana isinya itu orang-orang yang udah berkeluarga emang nggak bisa meluangkan waktu, tapi di saat kita ada acara mereka selalu mensupport acara kita gitu ya. Contoh lah kemarin waktu terakhir kita acara Blue Kingdom, tanpa di luar dugaan, kita kan kemarin budgetnya cuma per orang berapa tuh, 30 ya, 30. Tapi alhamdulillah tuh sumbangan dari mana-mana, alhamdulillah kita bisa ngadain semacam tari lah, pencak silat lah, organ tunggal lah. Itu karena banyak dari anggota-anggota kita yang dulu yang pernah berkecimpung di Batu Aji ini, dia merasa gimana, itu Batu Aji mau ulang tahun, oke lah saya nyumbang, walaupun saya nggak aktif gitu kan, tapi kontribusi selalu ada. Nah, seperti itu. Jadi Batu Aji ini emang dari dulu walaupun sedikit tapi tetap ada gitu, mau sedikit mau banyak, alhamdulillah kegiatan itu selalu ada. Malahan dulu selalu menjadi pioner ya, kalau di antara kegiatan-kegiatan Batu Aji ini pasti ada aja, mau ngeliwat lah, mau ke acara ke pantai lah, pasti ada acara. Karena
Batu Aji ini ibaratnya emang betul-betul istimewa gitu ya, bukan kita membandingkan dengan korul lain, bukan. Ini kenyataan selama saya menjadi ketua di Batu Aji ini, alhamdulillah setiap event kita selalu mengadakan walaupun itu hanya swadaya gitu ya. Mungkin dari korwilan pun sama seperti itu, mungkin ada pasang surut naik turun itu biasa ya. Jangan terlalu dipermasalahkan. Jadi atur nuhun lah ya pada ketua-ketua yang dulu, terus pengurus-pengurus yang dulu, sehingga Batu Aji udah mau sebenarnya tahunnya teman 10 tahun 10 tahun ya, one dekadenya, perjalanan panjang nih Batu perjalanan Aji. panjang lah. Jadi sekarang nih 10 tahun mungkin kita pun ya ngobrol-ngobrol mau one dekade, karena harusnya kemarin sih kita terhambat sama corona gitu kan. Tapi tetap kita mau ngadain, mungkin nantilah kita bahas, karena 10 tahun itu bukan waktu yang sedikit buat satu organisasi. Dan khusus untuk Booking Dom sendiri udah melewati beberapa orang ketua, dimulai dari Mang Imad, Mang Asep, lanjut ke Mang Uje, terus lanjut lagi ke Pipin ya kalau nggak salah, Pipin ke Irfan, terus ini Irfan sekarang ke Irfan lagi. Nah, ke 10 ini mungkin di Irfan, mungkin kita pun mau bahas juga untuk anip kita yang ke 10, karena udah tertunda kemarin, mungkin jadi ke 11 mungkin ya. Iya, 11 jadinya 11 year ya, karena corona kan tidak boleh kita acara, tapi sekarang udah agak longgar. Mudah-mudahan lah anit yang ke berikutnya sekarang lebih bisa meriah ya, mungkin bocorannya mungkin lain daripada yang lain lah, mungkin ya. Kita mau menggait ya, menonjolkan sisi kebudayaan orang Sunda lah, karena kalau hiburan udah sering lah mungkin tiap tahun ya. Kita mau cari yang unik, yang beda bisa, dari yang lain ya, ya. Bisa ya, intinya ulang tahun korwil tuh korwilnya dulu yang dibahagiakan ya. Lepas dari itu ya kita yang lain kita kasih hiburan, karena ya walau bagaimana nih Batu Aji itu ya sejarah lah, ikut mewarnai sejarah. Besar kecilnya ya ikut, banyak lah sumbangsi dari Batu Aji, karena orang-orang lama Batu Aji ya dari awal sudah ada gitu. Dari Mang Imad, salah satu pentolan Viking Batam lah, sama saya sama-sama di 2010 dari awal sampai sekarang, dan komunikasi pun masih tetap sama orang-orang lama itu. Karena kita keluarga, walaupun dia udah di Bandung di mana, tetap ya Booking Dom, dan tidak bisa satu orang pun siapapun digantikan gitu. Booking Dom itu harus tetap ada ya, siapapun mau menggantikan Booking Dom ya harus kita ngobrol lah, mungkin kalau nggak bisa lah digantikan sama siapapun ya, Booking Dom nggak Booking Dom. Karena bagi saya sejarah ya sejarah, sejarah itu tidak boleh dipinjam. Sejarah itu ya sejarah, Booking Dom ya Booking Dom. Mungkin ya di tangan Mang Irfan nih sekarang, dipinjam Mang Irfan udah berjalan berapa tahun Mang Irfan jadi ketua? Sudah kurang lebih 2 tahun. Oh, udah 2 tahun. Mudah-mudahan 7 tahun lah seperti saya. Ini paling unik nih, kita mempunyai ketua sekelas Irfan. Kita nih beruntung lah punya ketua Booking Dom sekarang Mas Irfan.
betul-betul loyal, setia gitu kan. Kita beruntung lah punya ketua seperti Mang Irfan. Kita harus banyak belajar sama Mang Irfan, belajar kesabaran, belajar, kita sama-sama belajar lah. Irfan pun dulu jadi ketua tuh udah tidak sanggup gitu katanya kan, tapi kan proses gitu kan, karena kita harus belajar sama siapapun, lama-lama kan asik gitu kan. Ya, intinya kalau pipikingan ya cintai dulu Persib. Kalau udah Persibnya dicintai, pakai hati, gak akan luntur gitu kan. Beda dengan yang senangnya konvoy aja tanpa mencintai Persibnya gitu kan. Itu kalau menurut saya ya percuma juga gitu kan, karena inti dari supporter kan mendukung tim, bukan istilahnya senangnya lain. Giliran Persibnya main, tak mana orangnya. Mungkin harus belajar lagi lah. Mungkin dari Mang Irfan nih, selama hampir 2 tahun mimpin kesannya mimpin Blue Kingdom nih, kesannya seperti apa nih Mang Irfan? Blue Kingdom luar biasa. Blue Kingdom keluarga kedua bagi saya. Di sini dipertemukan dengan orang-orang yang hebat gitu, walaupun banyak yang berbeda suku, tapi persaudaraan yang luar biasa. Awal mula jadi ketua, saya ditunjuk tanpa ada paksaan, dari hati yang paling dalam saya menerima jabatan ketua. Seiring untuk berjalan, saya meneruskan perjuangan yang ada. Dari Mang Irfan kan udah itu lepas ke saya gitu kan. Anniversary yang ke-8 itu yang sangat wah, istimewa lah ya. buat saya. Iya, bisa satu kamar ya dengan pemain Persib Ya. ketua kita ini. Itu apa istilahnya, sejarah Lalu kehidupan mungkin bisa diceritakan ke anak, karena jarang lah kita. Ipan ini masuk di jajaran LO. LO itu mengurusi pemain Persib tur ke Batam nih. Mang Irfan ini salah satu anggota LO. Jadi hari-hari di hotel sama pemain. Seminggu nih, sampai kerja pun dia cuti. Ya istilahnya mau dipecat pun mungkin di pikirannya nggak masalah, karena saking cintanya sama Persib tuh sampai cuti seminggu. Gimana nih Pan pengalamannya dulu tuh begitu dekat dengan pemain gitu? Karena orang Bandung oke agak susah gitu, istimewa gitu kan. suatu kebanggaan gitu bagi saya pribadi, bisa satu kamar, itu kebahagiaan yang luar biasa. Bangga menjadi keluarga besar, menjadi bagian keluarga besar Batam ini. Kesan-kesannya ya nggak bisa diungkapin kalau itu. Saking dekatnya malah lupa untuk foto-foto ya. Iya. Dia ngurusin pemain makan, ngurusin pemain latihan, nyiapin segala. Tapi ada saya kumpulin tanda tangan. Wah, Di mahal baju ya. itu abadi gitu mah. Abadi ya. Makanya punya saya pun nggak dijual Ya. buat itu. Mau dibingkai gitu. Ya mungkin Peking Batam ini spesial Spesial, banget. iya. Itu salah satu distrik yang Luar biasa. luar biasa. Keren. Setiap tahun mengundang Persib Persibnya ke Batam. Bahkan 2 tahun terakhir ini itu full, benar-benar full. Pertama itu di bawah Mr. Gomez ya, ya. itu full sampai krunya pun dibawa ke Batam 1 minggu juga. Tahun berikutnya siapa? Radopik ya, Radopik pun itu full semua. Jadi itu satu ekspektasi yang paling tinggi kita menjadi supporter tuh ya di Batam. Dan kalau saya lihat sejarah, mungkin kita nih harusnya dapat muri lah, dapat penghargaan, bahkan mungkin Gaines juga, karena saya baca di manapun tidak ada
kelompok supporter tuh yang bisa mengundang timnya untuk datang dan membiayai, itu belum ada di sejarah manapun. Secara full dengan semua Ya. official lagi. Ofisialnya pun dibawa sampai dokternya, yang kalau nggak percaya lah cari di Google pun seluruh dunia tak ada, cuma Viking yang bisa, dan hebatnya Viking Batam gitu kan di situ pelakunya tuh. Kita 2 tahun terakhir itulah yang mungkin kita merasa dekat sekali dengan pemain, karena itu salah satu impian kita, dekat dengan pemain. Ini bukan dekat lagi, 1 minggu kita di sini, dan saya pun ikut di situ juga. Akan mungkin ya itulah tadi ekspektasi tertinggi kita di Vikingan atau kita jadi supporternya seperti itu. Itu layaklah kita dapat rekor. Mungkin di dunia pun tak ada, bukannya bisa mencari, emang belum ada gitu. Kayak MU datang ke Singapura kan bukan supporter yang biayai, itu pemerintah Singapura dan sponsor. Tapi ini Viking ini betul-betul kita udunan, kita mencari uang, itu bukan sedikit. Itu hitung-hitungannya udah di atas 400 juta ya, supporter dari mana uangnya gitu. Tapi Viking Batam itu setiap tahun, setiap ulang tahun ya pasti mendatangkan timnya. Cuma tahun kemarin yang tidak bisa tuh di ulang tahun ke-11 ya. Iya, Karena corona jadwal pun nggak jelas. Cuma alhamdulillah kita diganti dengan pengurus Viking Pusat bisa hadir ke sini, bisa ikut berbahagia lah di sini. Itu Pak Irfan juga kasih ya kan. Lanjut ke yang tadi nih Pak Irfan. Gimana itu perasaan terdalam gitu kan, bisa satu kamar pengurus pemain itu. Terdalam ya. Nggak bisa dikatakan dengan Bangga kata-kata. ada. Ya, Belum tentu ya terulang lagi gitu kan. Iya. Pengalaman itu. pengalaman yang sangat luar biasa, belum tentu orang Badung pun bisa seperti itu gitu.